Ubur-ubur adalah salah satu spesies purba yang telah hidup sejak zaman dinosaurus. Hewan air yang juga disebut jellyfish ini merupakan biota laut yang tidak memiliki tulang belakang. Secara fisik bentuknya ada kemiripin dengan struktur fisik gurita, namun tentakel ubur-ubur lebih kecil, berserabut dan bertubuh transparan. Karakteristik morfologi inilah yang membuat binatang dari kelas Scyphozoa ini terlihat begitu indah. Akan tetapi di balik keindahan tersebut juga ada bahaya yang bisa ditimbulkan. Ubur-ubur memiliki kemampuan menyengat yang membahayakan manusia bahkan dapat berujung kematian. Ubur-ubur adalah istilah yang merujuk untuk binatang tak bertulang belakang dari kelas Scyphozoa yang kemudian juga disebut sebagai ubur-ubur sejati. Disebut ubur-ubur sejati karena ada beberapa spesies lain yang juga disebut ubur-ubur namun berasal dari kelas berbeda. Istilah ubur-ubur digunakan untuk menyebut kelompok satwa yang berada dalam kelas Scyphozoa. Adapun spesies yang lebih spesifik biasanya akan diberi tambahan nama belakang, seperti ubur-ubur meriam, Stomolophus meleagris, dan jelantang laut, Chrysaora queenkechira. Dari kelas Scyphozoa kemudian ubur-ubur terbagi menjadi 3 ordo, yaitu Coronatae, Semaiostomeae, dan Rhizostomae. Lalu di dalam ordo tersebut ubur-ubur diklasifikasikan berdasarkan famili, genus, dan spesiesnya. Total keseluruhan ubur-ubur yang hidup di dunia sekitar 200 jenis spesies. Rata-rata ubur-ubur mempunyai ukuran tubuh relatif kecil, yaitu antara 2–40 cm. Namun ada beberapa spesies yang ukurannya sangat besar hingga mencapai 1 atau 2 meter. Salah satu contoh spesies ubur-ubur raksasa adalah surai singa dengan nama latin Cyanea capillata. Secara umum tubuh ubur-ubur dewasa dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu medusa dan polip. Ubur-ubur berbentuk polip berarti hidup menempel pada sesil atau substrat di dasar laut, sedangkan ubur-ubur medusa bentuknya mirip seperti cangkir terbalik dan mampu berenang bebas di lautan. Ubur-ubur medusa dapat berenang bebas karena pada tubuhnya terdapat mesoglea bertekstur elastis dan tebal. Jenis spesies ini mampu bergerak di air dengan cara meluncur kemudian mengembalikan bentuk tubuhnya. Baik ubur-ubur polip ataupun medusa keduanya mempunyai simetri radial. Perbedaan paling mencolok antara ubur-ubur medusa dan ubur-ubur polip adalah arah mulut dan tentakelnya. Ubur-ubur polip yang menempel di dasar laut memiliki tubuh berbentuk tabular dengan mulut dan tentakel yang mengarah ke bagian atas. Sedangkan ubur-ubur medusa mulut dan tentakelnya mengarah ke bawah. Ubur-ubur adalah binatang laut tanpa kepala dengan bentuk tubuh hanya berupa tubuh dan tentakel. Bahkan mulut dan anusnya berada pada lubang yang sama. Sisi tubuh yang berdekatan dengan mulut disebut oral, sedangkan sisi yang jauh dari mulut disebut aboral. Tubuh ubur-ubur transparan karena 95% unsur penyusun badannya adalah air, sehingga memudahkan proses penyamaran. Oleh sebab itu jika dilihat sepintas ubur-ubur nampak seperti riak air yang bergerak. Berdasarkan ciri fisiknya, tubuh ubur-ubur dibagi menjadi 3, yaitu payung, lengan oral yang berada di dekat mulut, serta tentakel. Ubur-ubur adalah biota laut yang tidak memiliki otak ataupun sistem saraf pusat. Binatang ini hanya mengandalkan jaringan saraf berupa neuron untuk merespon rangsangan yang didapatkannya. Selain itu ubur-ubur juga memanfaatkan silia yang terdapat pada sel penyengat atau knidosit pada tentakel sebagai alat pendeteksi. Silia tersebut mempunyai kemampuan untuk mendeteksi berbagai jenis zat kimia seperti bau dan berfungsi saat terjadi kontak fisik. Oleh sebab itu knidosit dapat menyengat atau menembak sasaran dengan tepat. Apabila salah satu knidosit pada tentakel ubur-ubur mengeluarkan tembakan, maka knidosit di dekatnya juga akan ikut terangsang. Secara umum ubur-ubur merupakan binatang diploblastik yang artinya memiliki 2 lapis sel utama. Adapun spesies yang lebih kompleks biasanya dilengkapi dengan 3 lapis sel utama yang disebut triploblastik. Kedua lapis sel utama pada ubur-ubur adalah eksodem yang berada di sebelah luar dan gastodem yang berada di dalam. Nematosista ialah sel yang ada di tentakel ubur-ubur dengan fungsi untuk menusuk lalu menyuntikkan racun pada tubuh mangsa atau musuhnya. Sel ini terdiri dari knidosista yang disebut sebagai organel knida. Knidosista berbentuk kapsul dengan gulungan benang yang mengandung racun.
Tepat di ujung benang Cnidosista terdapat kait yang berfungsi untuk menusuk objek saran. Pada bagian ini juga terdapat silia, yaitu rambut halus yang menjadi alat penembak sel nematosista. Hingga saat ini belum ada penjelasan ilmiah bagaimana proses ubur-ubur ketika menyengat. Namun ada 3 hipotesis yang paling populer tentang hal tersebut, yaitu: hipotesis pertama menyatakan bahwa benang pada Cnidosista merupakan suatu pegas dengan kemampuan untuk meregang dalam waktu cepat pada saat overculum terbuka. Hipotesis kedua beranggapan bahwa ketika pemicu tembakan aktif, maka zat kimia dalam tubuh ubur-ubur mengalami perubahan yang menghasilkan tekanan osmosis. Akibatnya air akan masuk melalui selaput atau membran yang kemudian memaksa benang pada Cnidosista untuk menembak. Hipotesis ketiga menyebutkan bahwa pada saat pemicu tembakan mulai aktif, maka Cnida akan mengalami kontraksi yang begitu cepat, sehingga tekanan di dalam kapsul terus meningkat dan benang bisa menembak. Nematosista merupakan senjata ubur-ubur yang paling efektif karena cukup satu sengatan kecil sanggup melumpuhkan ikan kecil dan keluarga arthropoda. Sayangnya sel ini hanya bisa digunakan satu kali dan akan mengalami generasi kembali dalam waktu 48 jam atau selama 2 hari. Oleh sebab itu, agar satu tembakan nematosista tidak sia-sia, maka tubuh ubur-ubur diciptakan dengan mekanisme yang sesuai. Sebelumnya telah disebutkan bahwa pada sel cnidosit terdapat silia sebagai bagian untuk merespon kontak fisik dan sel indera untuk mendeteksi keberadaan zat kimia dalam air. Ubur-ubur merupakan biota laut yang dapat ditemukan di kawasan perairan seluruh dunia, baik pada laut ataupun samudera. Selain jumlah spesies yang sangat banyak, ubur-ubur juga mampu bertahan hidup di perairan air hangat laut tropis dan juga perairan air yang sangat dingin di wilayah kutub selatan dan kutub utara. Kebanyakan spesies ubur-ubur memakan organisme kecil, telur ikan, larva, moluska, dan plankton. Ubur-ubur yang berukuran sangat kecil biasanya mengonsumsi makanan yang jatuh ke dalam air dan melakukan simbiosis dengan kelompok alga fotosintetik untuk mendapat pasokan nutrisi. Ubur-ubur memperoleh makanan dengan banyak cara, mulai dari berburu mangsa berupa biota laut, menyaring partikel makanan yang terdapat dalam air, menyerap zat organik yang terlarut bersama air, serta melakukan simbiosis dengan beberapa jenis alga.